pemilu inklusif itu sebetulnya apa sih, Bu? Pemilu yang melibatkan semua, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, semua memiliki hak yang sama. Nah, seberapa penting sih pemilu inklusif ini harus diterapkan gitu di Indonesia? Karena jika pemilu tidak melibatkan semua, berarti telah melanggar asas. Karena kan pemilu harus adil buat semua. Orang-orang yang terlanggar haknya punya ruang untuk kemudian mencari keadilan. Apa sih, Bu, kelompok rentan itu dan siapa saja yang masuk ke dalam kelompok rentan? Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini episode podcast Bawaslu sungguh berbeda karena tamu kita kali ini merupakan anggota Bawaslu periode pertama. Langsung saja kita sambut ada Ibu Wahidah Suaib. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, salam semangat Bawaslu ya. Dan sahabat Bawaslu se-Indonesia. Betul sekali. Nah, karena kita sebenarnya ini lebih cocok healing gitu ya, Bu ya, dengan suasana yang sangat syahdu ditemani kicauan burung, lalu juga ada suara sungai. Betul sekali. Jadi mungkin tema obrolan kita kali ini sedikit lebih santai aja gitu ya, Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih sama Bu Wahidah karena sudah berkenan hadir mengisi podcast Bawaslu. Nah, tema podcast episode kali ini yaitu pemenuhan hak politik terhadap kelompok rentan, seperti itu, Ibu. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol terkait kelompok rentan gitu ya, Bu, kan sekarang ini sudah banyak gitu ya informasi soal pemilu inklusif gitu. Nah, kalau boleh tahu pemilu inklusif itu sebetulnya apa sih, Bu? Ya oke, sebenarnya kalau secara sederhana ya, kita kan sering mendengar kata inklusif yang kemudian merupakan kebalikan dari eksklusif gitu ya. Tuh, eksklusif itu kan sesuatu yang mungkin terbatas gitu ya, nggak bisa dijangkau atau kemudian ditempati oleh semua orang. Sementara inklusif itu kan maksudnya itu melibatkan semua. Ya, pemilu yang melibatkan semua. Tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, semua memiliki hak yang sama. Siapapun warga negara yang kemudian memiliki hak pilih, maka dia harus kemudian dilayani hak pilihnya dan melibatkan semua. Dan kemudian pemilu ini juga dipantau oleh semua kalangan, siapapun dia, nggak memandang perbedaan suku, agama, ras gitu. Dan pemilu inklusif sebenarnya juga merupakan itu implementasi dari makna substantif, makna sebenarnya dari pemilu itu. Karena pemilu itu kan intinya itu kan sebenarnya sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Ada kata umumnya di sini ya gitu ya. Berarti memang kata kunci daripada inklusif ini itu melibatkan semua pihak gitu ya, Bu ya. Dan menghargai hak semua pihak. No one left behind gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira seberapa penting sih pemilu inklusif ini harus diterapkan gitu di Indonesia, Bu? Ya, sangat penting ya. Justru gimana ya, kalau melihat dari esensi pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tuh. Ya memang hanya melalui pemilu inklusif itu bisa bisa diimplementasikan esensi pemilu itu. Karena jika pemilu tidak melibatkan semua, berarti telah melanggar asas. Ada asas umum yang dilanggar, asas adil. Ya, asas adil. Misalnya ada kelompok-kelompok rentan misalnya atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keterbatasan kemudian terhambat haknya karena misalnya ada kendala-kendala teknis yang membuat mereka tidak mampu menjalankan haknya, berarti pemilu telah tidak menjalankan prinsip adilnya. Karena kan pemilu harus adil buat semua. Nah, mungkin karena itu menurut saya itu penting kita melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk kedaulatan rakyat terkait dalam pemilu ya. Bentuknya seperti apa misalnya gitu ya. Pertama, setidaknya paling utama adalah warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Itu semua. Ya. Nggak boleh ada satupun warga negara yang memiliki hak pilih tidak terdaftar. Yang kedua, pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan. Baik hambatan. Kemudian pemilih bebas menentukan pilihan politiknya dalam pemilu. Bebas dari tekanan siapapun. Dia mau memilih calon siapa,
memilih capres siapa, cakada siapa, itu memang betul-betul sesuai dengan pilihan dia. Tidak ada relasi kuasa yang mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihnya. Seorang anak bebas dari tekanan misalnya orang tuanya, kamu harus pilih ini karena bapak udah nggak bisa. Dulu dia tuh ini saya nggak bisa gitu. Seorang pasangan misalnya, pacar, apalagi suami istri, seringkali kan kayak perempuan juga kan. Kalau beda pilihan politiknya kan seringkali ada relasi kuasa suami ke istri atau guru ke murid atau ke kiai kepada santrinya. Atau ya seperti itu. Nah, itu penting. Nah, kemudian namanya kedaulatan rakyat dalam pemilih juga bahwa orang-orang yang terlanggar haknya punya ruang untuk kemudian mencari keadilan, misalnya melalui Bawaslu ya, melalui pengadilan gitu ya. Dia mendapat akses bagaimana cara melapor, kemudian bagaimana prosesnya diproses kasusnya diproses secara adil gitu. Itu juga bagian dari kedaulatan. Dan yang terakhir bahwa pilihan suara pemilih itu betul-betul dihitung sesuai dengan pilihannya, tidak termanipulasi. Tidak termanipulasi. Jadi itu bentuk-bentuk kedaulatan pemilih dan kedaulatan rakyat dalam pemilih. Jika salah satu di antara ini belum kemudian terrealisasi pada prinsipnya, kedaulatan rakyat belum tegak gitu. Nah, berarti dampak dari jika tidak terlaksananya pemilu inklusif ini di Indonesia seperti yang tadi Ibu Wahidah sampaikan tadi ya. Dampaknya sebenarnya gini ya, bisa terjadi kemudian pengkhianatan dari esensi pemilu itu. Yang kedua juga bisa tidak merefleksikan juga suara masyarakat secara umum hasil pemilu itu, karena ada kelompok tertentu yang ternyata bisa terhambat haknya untuk memilih, bisa terhambat kemurnian suaranya untuk menentukan pilihan, dan bisa terhambat kemurnian suaranya untuk dihitung sebagai hasil pemilu karena manipulasi gitu. Nah itu, kalau hasil pemilu tidak merefleksikan suara murni pemilih, itu bisa berujung pada kemudian tuntutan dari orang yang dirugikan, kemudian bisa berujung kepada ranah hukum gitu. Nah kalau terlalu banyak kemudian proses pemilu kemudian masuk sampai ke ranah hukum, ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu tersebut. Terlalu banyak pelanggaran ya, terlalu banyak yang diproses secara hukum, terlalu banyak yang diputus melalui pengadilan gitu. Sekalipun memang itu juga bagian dari jalur untuk penegakan keadilan pemilu. Itu legitimasinya juga berkurang kalau memang trust tidak. Kok jadi serius ya kita ya? Ya padahal kita tanya mau santai tadi ini gimana ini, tapi kan pemilu memang serius ini gitu. Karena menyangkut persoalan bangsa dan negara gitu ya Bu ya. Nah, berbicara soal pemilu inklusivitas pasti di dalamnya terdapat kelompok-kelompok rentan gitu ya. Apa sih Bu kelompok rentan itu dan siapa saja yang masuk ke dalam kelompok rentan? Ya oke. Kalau kita bicara tentang kelompok rentan, sebenarnya ada satu undang-undang yang memang sangat penting, dan salah satunya itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia gitu ya. Di undang-undang itu disebut bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya. Itu diatur dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, tapi kemudian di undang-undang itu tidak mendefinisikan, kelemahan undang-undang itu tidak mendefinisikan apa kelompok rentan, tapi menyebut siapa kelompok rentan. Tapi itu pun terbatas yang disebut. Di situ disebut bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan, masyarakat rentan antara lain, ada antara lainnya, nggak menyebut langsung, adalah gitu ya, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan bahasanya masih penyandang cacat ya. Sekarang kan kita bicara disabilitas ya, pasal 5 ayat 3. Jadi kelemahannya undang-undang ini tidak mendefinisikan apa itu kelompok rentan. Yang kedua, belum menyebut secara lengkap siapa kelompok rentan. Nah, kalau kita mau definisikan, misalnya dari berbagai definisi itu, saya mengambilnya dari International Network for Education Emergency ya, mendefinisikan bahwa kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Kalau sekarang misalnya di pemilu, dia membutuhkan bantuan khusus dari negara melalui lembaga-lembaga yang telah dipercaya untuk menangani pemilu, yaitu KPU sebagai pelaksananya dan Bawaslu sebagai pengawasnya, dan DKPP sebagai penegak etiknya gitu. Betul. Nah itu. Nah kalau sepengamatan Bu Wahidah sebagai penggiat pemilu terkait pemenuhan hak politik dari setiap kelompok rentan yang tadi Bu Wahidah sebutkan itu seperti apa Bu? Nah mungkin sebelum menjawab itu saya perlu
mungkin menyampaikan dulu karena tadi undang-undang HAM sangat terbatas menyebut kelompok rentan. Mungkin saya menyampaikan ya, setidaknya dari pemahaman saya dan saya baca bahwa siapa saja sih kelompok rentan dalam pemilu. Itu ada banyak macam gitu ya. Satu, disabilitas. Yang kedua, masyarakat adat juga termasuk rentan itu. Masyarakat adat itu gitu ya, karena banyak masyarakat adat yang memang kemudian punya pilihan kebijakan bahwa tidak mempertahankan kekhasan dan keaslian, kemudian tidak terintegrasi dengan hukum nasional terkait KTP dan segala macamnya gitu ya. Sementara kan syarat memilih kan KTP gitu ya. Nah itu penting menjadi perhatian gitu ya. Terus yang kedua, narapidana. Yang ketiga, pekerja migran. Yang kelima, pasien rawat inap di rumah sakit pada hari H pemilu. Yang keenam, penghuni panti baik jompo, rehabilitasi dan lain-lain. Pemilih pemula, perempuan, anak-anak. Nah, kemudian ada warga negara Indonesia yang berdomisili di mana? Nih ada daerah-daerah yang rentan gitu ya. Pertama, berdomisili di provinsi, kabupaten, kota, pemekaran baru. Itu sering terjadi tarik menarik ya. Misalnya gini, ada warga negara yang tetap ingin mengikatkan diri secara administratif dengan daerah lamanya, dengan kabupaten baru, sementara secara administratif geografisnya dia sudah di tempat pemekaran yang baru gitu. Itu banyak terjadi dulu kasus-kasus pilkada di Papua waktu itu ya, karena banyak pemekaran waktu itu. Yang kedua, daerah yang secara geografis sulit terjangkau di pegunungan, yang pun nyebrang sungai yang misalnya deras atau apa, itu juga. Kemudian daerah yang rawan bencana. Misalnya jika terjadi relokasi karena bencana. Dan yang terakhir itu daerah yang fasilitasnya masih terbatas. Apa itu, misalnya belum dialiri listrik, blind spot, atau daerah yang berbahaya gitu. Nah ini termasuk pemilih-pemilih yang kategorinya ada kelompok rentan. Ternyata banyak sekali Bu ya yang termasuk ke dalam kelompok rentan. Nah kalau sepengamatan Bu Wahida dari masing-masing itu tentu kan banyak tantangannya tersendiri, apalagi terkait hak pilih, entah hak pilih masyarakat adat, pemilih di lapas, pemilih di rumah sakit dan sebagainya. Boleh Bu dijabarkan sedikit terkait pemenuhan hak politik? Saya ingin mungkin ngambil 1-2 contoh aja. Misalnya pengawalan hak pilih kelompok disabilitas dan kemudian narapidana ya, karena ini yang sering kita dapatkan gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa bicara tentang hak pilih narapidana dalam pemilu ya, Undang-Undang 7 2017 yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang terbaik mengatur tentang hak kelompok disabilitas dalam pemilu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pasal 5 yang mengatur tentang hak pilih disabilitas dalam pemilu itu terletak di bab 2 yang mengatur tentang asas, prinsip, dan tujuan pemilih. Karena dia masuk di bab tentang asas, prinsip, dan tujuan, bisa dimaknai bahwa ini kan bisa cara asik. Berarti pasal-pasal berikutnya yang mengatur tentang tahapan, tentang kewenangan KPU, Bawaslu harus berbasis pada pemenuhan hak pilih disabilitas ini, karena dia berada pada bab 2, asas, prinsip, dan asas. Dan bunyinya adalah penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden, wakil presiden, dan sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu gitu. Ini itu untuk yang disabilitas. Jadi tidak boleh ada disabilitas yang kemudian saat dia mendaftar seleksi misalnya kemudian dikaitkan dengan disabilitas adalah bentuk ketidaksehatan orang, tidak bisa. Ya, itu bukan tentang syarat kesehatan itu. Nah, itu adalah kondisi misalnya sekelompok warga negara yang memiliki keterbatasan sehingga dia tidak bisa mengakses secara penuh haknya, maka butuh bantuan negara untuk ini. Nah, kemudian kerawanannya sih misalnya gini, advokasinya gitu ya. Harapannya gini, semua disabilitas terdata sebagai pemilih, harapannya. Dan yang kedua, data pemilih terkategori berdasarkan jenis disabilitasnya. Kalau sampai hanya tepat jumlah tapi tidak tepat jenis disabilitas dalam pendataan, bisa mempengaruhi penyediaan fasilitas yang mestinya terpenuhi gitu ya, seperti misalnya braille ya, di kertas suara itu ya, kertas suara braille. Sekarang kan sudah ada tuh kertas suara dengan braille itu, tapi kemudian kan hanya terbatas untuk pemilihan presiden misalnya, belum untuk pemilihan legislatif. Nah ini yang dicatatan juga ya, kejar bahwa ini mungkin sudah saatnya jangan tiap pemilu tuh hanya pilpres,
yang kemudian teman-teman tunanetra bisa mengakses ya ininya, tapi itu gitu ya. Nah, yang ketiga, informasi dan sosialisasi pemilu yang aksesibel berdasarkan jenis disabilitasnya. Lokasi, kondisi, dan logistik di TPS yang aksesibel, misalnya surat suara bagi disabilitas netra. Yang kelima, pelayanan khusus di TPS didahulukan dalam antrian. Petugas TPS juga tepuk bahu untuk disabilitas rungu saat pemanggilan gitu ya, kan nggak mendengar, ya tepuk bahu gitu. Pendamping bagi TPS bagi disabilitas juga harus membutuhkan persetujuan dari disabilitasnya, mau didampingi nggak, kemudian didampingi oleh siapa. Seringkali ada kesalahpahaman, petugas merasa dialah yang harus mendampingi, padahal boleh jadi dia punya orang kepercayaan untuk mendampingi. Kemudian juga harus yang terakhir, ya itu tadi, berhak mencalonkan diri sebagai penyelenggara, caleg, capres, dan cakada gitu. Oke. Lanjut, kemudian kalau tentang narapidana ya, narapidana ya, disabilitas nih sahabat Bawaslu, sekarang kelompok rentan, narapidana ya Bu ya. Ya oke, tentang narapidana ini nih ya, berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan ya, memang data narapidana ya, pidana umum 100.025 orang, dan ada korupsi, ada teroris ya, napi teroris, ada napi narkotika, ada napi illegal logging, ada pencucian uang, ada human trafficking gitu, banyak sekali ya. Nah, tantangannya dalam pemenuhan hak pilih kelompok napi ini, pertama, banyak keluarga yang menyembunyikan identitas keluarganya yang menjadi napi. Betul. Ini menyulitkan Pantarlih saat pendaftaran pemilih. Juga rawan hilang hak pilih jika surat pindah memilih itu tidak terurus. Ya sementara kan kalau keluarga mengurus surat pindah memilih itu kan menyebut identitas keluarganya kan. Betul. Oh dia di penjara. Nah seringkali banyak keluarga menyembunyikan itu. Sehingga kemudian karena mereka tidak terbuka, berpotensi kemudian tidak terlayani hak pilih karena tidak terurus administrasinya. Itu yang kedua. Yang kedua, napi tidak percaya diri atau takut menggunakan identitas asli. Mereka menggunakan nama samaran. Banyak nama alias-alias kan? Benar gak? Napi itu kan alias-alias gitu. Sering menyulitkan Kemendagri dalam perekaman IKTP. Ya, karena misalnya kayak teroris aja, teroris bisa banyak nama alias-alias kan? Misalnya namanya contoh aja ya saya Samsudin bin apa gitu ya, tapi tiba-tiba muncul namanya Ohe, namanya tiba-tiba nama panggilan-panggilan yang sebenarnya sangat jauh dari nama asli. Itu menyulitkan Kemendagri dalam perekaman IKTP. Butuh Kemendagri menggunakan face recognize untuk kemudian memastikan napi dengan identitas aslinya dalam perekaman IKTP. Jadi ada upaya ekstra dari Kemendagri menggunakan face recognize. Bahkan kepolisian ya untuk kemudian mengidentifikasi, melacak nih siapa sih sebenarnya orang ini gitu ya, nama aslinya siapa gitu. Nah itu. Dan yang terakhir, rawan intimidasi pilihan pemilih dari napi senior atau yang kuat, yang berkuasa di sel itu, kepada napi-napi yang baru, junior gitu, atau yang mungkin dianggap lemah. Ada intimidasi juga. Bisa terlihat intimidasi. Nah selanjutnya Bu, saya mungkin boleh diceritakan ke sahabat Bawaslu juga dasar hukum dari pemenuhan hak politik terhadap kelompok rentan ini. Oke. Bicara pemenuhan hak politik adalah bagian dari penegakan HAM, hak asasi manusia. Di mana kalau bicara kemudian dasar hukum HAM, kita ada instrumen internasional, ada instrumen nasional kita gitu ya, dan ada instrumen teknis berupa peraturan-peraturan dari lembaga terkait yang diberi mandat untuk menegakkan aturan HAM itu. Pertama misalnya dari sisi deklarasi hak asasi, deklarasi universal hak asasi manusia, instrumen internasional itu jelas pasal 21 bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik secara langsung maupun secara langsung. Kemudian juga berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan dan di negerinya, dan juga sebenarnya berhak untuk memilih dan dipilih gitu kan, itu jelas diatur. Pasal 25 International Covenant of Civil and Political Rights juga mengatur tentang itu, bahwa setiap warga negara ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Yang kedua, memilih dan dipilih pada pemilihan umum secara berkala yang jujur, bla 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 gitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa melalui dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan para pemilih. Itu kan. Yang ketiga, memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan. Nah, sementara instrumen
nasional kita. Di negara kita itu ada Undang-Undang 1945, konstitusi kita menjamin hak pilih dan hak memilih dan dipilih, mengatur tentang kedaulatan rakyat yang dulu di tangan MPR, sekarang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada Undang-Undang Pemilu, ada Undang-Undang Pemilihan, ada putusan MK. Misalnya putusan MK nomor 135 garing PUU garis datar 13 garing 2015 terkait hak pilih disabilitas mental. Itu kan penting. Nah, kemudian penting saya katakan bahwa ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights itu sudah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Nah, kemudian ini penegakannya gitu ya. Nah, penegakannya. Jadi kerangkanya seperti ini. Ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada landasan pelaksanaannya, itu landasan idealnya Pancasila, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang 39 tahun 199 tentang HAM, Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, kemudian detailnya sejumlah undang-undang termasuk Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Nah, kemudian kita bicara lembaga yang menegakkan sejumlah instrumen HAM ini, baik dalam bentuk instrumen internasional maupun undang-undang, itu ada sejumlah lembaga negara yang telah dibentuk ya. Dan ada secara kelembagaan ada yang diatur melalui konstitusi, ada yang melalui undang-undang, yaitu pertama Komnas HAM, yang kedua Komnas Perempuan, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Pengadilan HAM, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan terakhir ada Badan Pengawas Pemilu dalam konteks mengawal penegakan HAM dalam pemilu, dan juga tentunya KPU. Dan terakhir juga ada DKPP ya, jika terjadi pelanggaran etik terkait pemenuhan hak misalnya kelompok-kelompok rentan dan hak semua rakyat ya dalam konteks kedaulatan rakyat gitu. Nah, ini menarik Ibu. Tadi kan Ibu sempat menyinggung soal Bawaslu. Sepengamatan Wahida sendiri, apakah Bawaslu hari ini sudah mengawal pemilu kita secara inklusif dengan baik? Jika memang belum, kira-kira ada masukan apa aja nih dari Bu? Nah, ya oke, saya rasa gini ya. Pertama, dari sisi penguatan partisipasi masyarakat gitu ya. Saya melihat bahwa sebenarnya ada dari tiap periode ke periode Bawaslu itu memiliki peningkatan dalam konteks program-program untuk memperkuat penguatan partisipasi masyarakat gitu ya. Dulu misalnya di zaman kami itu adalah program-program sosialisasi pendidikan pemilih untuk memperkuat pelibatan masyarakat. Kemudian ada zaman setelah periode kami itu ada gerakan 1 juta relawan, ya kan? Ada juga posko pengawasan partisipatif ya. Bawaslu itu kan ada gerakan 1 juta relawan. Ada kemudian posko pengawasan partisipatif. Kemudian pada periode Bawaslu pemilu 2014 ya. Kemudian itu 2019 ya. Itu kan ada program sekolah kader pengawasan partisipatif. Itu kan 22.000 alumni kalau nggak salah se-Indonesia ya, dan betul-betul melibatkan kelompok-kelompok muda dengan tanpa spesifikasi. Misalnya gini, pemilu kan biasanya dulu nih ya, yang banyak membincangkan misalnya dari jurusan politik dengan hukum gitu ya. Tapi saya lihat alumni-alumni yang dilibatkan sebagai peserta DKPP itu betul-betul lintas disiplin ilmu. Ada kehutanan, ada teknik, ada pertanian, ada macam-macam gitu ya, kan kelompok disabilitas gitu ya. Bagi saya itu ini kan upaya untuk memperlebar partisipasi masyarakat, memperkuat pemahaman publik tentang pemilu dan pentingnya pengawasan pemilu, memperkuat spirit publik untuk membela haknya dalam pemilu, untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan ya lebih kuat lagi dari itu gitu ya. Nah itu. Kemudian saya lihat pasca SKPP kemudian mencoba bertransformasi lagi nih jadi pengawasan partisipatifnya. SKPP tidak ada, tapi kemudian ada pendidikan pendidikan pengawasan partisipatif ya, P2P kalau nggak salah ya. Kemudian ada perempuan berdaya mengawasi. Nah ini kan menurut saya itu upaya pelibatannya bagus. Tinggal kemudian yang penting dikawal tindak lanjut pasca training waktu kegiatan-kegiatan itu, jangan terputus. Mesti biasanya kan kalau selesai training atau kegiatan kan ada namanya pembahasan rencana tindak lanjut RTL. Itu sebaiknya tetap dijadikan kekuatan untuk Bawaslu untuk mengawal sinergi.
Pasti banyak, karena tentunya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri gitu ya Bu ya, diperlukan panjangan tanganan berupa pengawas partisipatif ini. Dan dalam kegiatan-kegiatan ke daerah, saya sering ketemu dengan alumni SKPP, mereka kemudian ada yang membentuk desa sadar pemilu, misalnya self politik anti apa politik, dan itu alumni SKPP gitu. Itu sih, itu maksudnya itu saya mengapresiasi, tapi kemudian akan lebih optimal kalau nanti program-program menggalang kekuatan masyarakat itu kemudian bisa lebih dioptimalkan lagi dengan komitmen KPU, komitmen Bawaslu untuk betul-betul menegakkan hukum pemilu. Jika terjadi pelanggaran hak dari kelompok-kelompok rentan atau kemudian kelompok rentan tidak terlayani, berarti telah ada pengabaian prinsip pemilu. Maka mereka itu harus tegak menegakkan hukumnya atas itu, harus siap. Nah, berarti kurang lebih Ibu Wahidah sendiri optimis ya bahwa pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu akan lebih inklusif gitu ya daripada yang pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, terakhir nih Bu Wahidah, boleh kasih pesan dan juga saran untuk kami sebagai pengawas pemilu dan juga teman pemilih gitu ya untuk mensukseskan pemilu 2024. Ya oke, saya sih tidak akan jauh-jauh ya untuk Bawaslu dan juga saya termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu ya. Ya kita kembali ke konstitusi. Di konstitusi jelas pasal 22E ayat 5 konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ada kata mandirinya. Kata mandirinya, maka prinsip kemandirian itu betul-betul harus dijaga. Siap. Kemudian ada prinsip penyelenggara pemilu di mana juga ada independen ya. Independensi penting dijaga karena apa? Sekuat-kuat atau seluas-luas upaya menggalang partisipasi publik misalnya melalui pencegahan pemilu ya, untuk mencegah pemilu, tapi kemudian kalau kemandirian tidak tegak, maka bukan tak mungkin saat penanganan pelanggaran pemilu bisa saja terkontaminasi oleh kelompok-kelompok kepentingan, bisa partai politik, bisa apa gitu ya, kemudian bisa mempengaruhi sikap Bawaslu dalam menangani kasus. Makanya konsisten itu dijaga agar upaya-upaya maksimal untuk pencegahan pelanggaran melalui pengawasan partisipatif bisa tegak lurus dengan penegakan hukumnya. Jadi jaga integritas, jaga profesionalisme, jaga kemandirian. Menurut saya. Terima kasih Bu Wahidah, kurang lebih sudah 30 menit nih membersamai podcast Bawaslu. Mungkin kita tagline dulu boleh ya Bu Wahidah ya? Boleh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bu Wahidah sekali lagi sudah membersamai kami. Sampai jumpa di episode podcast Bawaslu yang akan datang. Saya Mas Ayu Fitria dan saya Wahidah Suaib. Sampai jumpa.